Ibu-ibu, masa ibu kamu? Kamu tuh cuma bisa bisa nangis saja. Kamu nggak lihat pekerjaan rumah banyak? Nadang, aduh gaya aku. Berani kamu ngadu-ngadu saya? Ibu. Bener-bener ya, kamu bisa beban aja di rumah saya, tahu nggak? Terus Nas, perlakuan ibu tiri kamu ke kamu itu ayah kamu tahu nggak? Atau kamu pernah bilang nggak ke ayah kamu? Pernah bilang ke ayah, tapi ayah selalu ngebela ibu tiri ini karena dalam konteks apapun yang dilakuin sama dia, ayah selalu membela dia. Bahkan waktu kelas 3 SMP pun di kampung itu semua keluarga kumpul untuk mau mengembalikan si perempuan itu ke keluarganya, tapi ayah selalu membela dia pasti berubah, tapi ternyata nggak ada perubahan sama sekali. Intinya ayah kamu saat itu tahu kalau ibu tiri kamu jahat. Gitu ya. Tahu. Kamu sendiri bisa ngebaca nggak apa penyebabnya kenapa ibu tiri kamu jahat? Saya sih kurang paham kalau kenapa dia seperti itu. Apakah ada motif lain gitu, misalnya mau ngambil harta kekayaan orang tua kamu mungkin, atau memang dari awal nggak suka sama kamu, keberadaan kamu, atau apa gitu? Dia bawa anak satu. Dan anak itu selalu dimanja. Dan kita nggak boleh ngapa-ngapain itu anak. Dan itu anak nggak boleh ngapa-ngapain sedikit pun. Apapun yang saya lakuin selalu salah. Dia sering ngompor-ngomporin ibu tiri saya biar saya dipukul, biar saya dimarahin gitu. Apapun yang di tangan sama dia, di tangannya dia bisa dipukulin ke saya. Nah, Pak Ustadz, kemudian apakah kedudukan ibu tiri ini hak dan kewajibannya sama dengan anak angkat? Ya, jadi begini Mas Arif, kalau kita lihat kisah tadi kan sama Mas ini kan umur 5, Mas Erwin umur 5 tahun, kakaknya SMP kira-kira begitu kan. Jadi ini ketika anak ditinggal orang tuanya yang laki ataupun yang perempuan, kebetulan ini ibunya meninggal, maka dalam Islam orang disebut sebagai yatim tapi piatu dia. Itu kan ada berbeda dia. Kalau yang meninggal bapaknya beda. Lah karena itulah ketika ayahnya ini kemudian menikah lagi, maka seharusnya mencari, ini juga menjadi pelajaran pada kita semua para pemirsa dalam kehidupan masyarakat, bahwa kalau ada orang meninggal ibu kemudian ayah mencarikan dan punya anak, carilah ibu yang bisa mewakili untuk pendidikan anaknya. Kalau kasus tadi itu kan Mas Erwin tidak mendapatkan itu kan, nggak mendapatkan itu sama kakaknya, nggak mendapatkan itu, apalagi kemudian anak. Kemudian apa kedudukan ibu tiri ini? Kalau di dalam Islam sesungguhnya ketika ini sudah ada seorang wanita dinikahi oleh orang tuanya, oleh ayahnya dalam hal ini, maka ini sudah menjadi mahramnya atau muhrimnya dari anak-anak ini. Karena itulah anaknya laki-laki nanti kalau besar, kemudian bapaknya misalkan meninggal, maka tidak boleh menikahi wanita yang sudah dinikahi ini, dan anaknya tidak boleh dinikahi oleh bapaknya misalkan dekat di sini. Begitu juga sebaliknya kalau ada perempuan dengan dapat laki-laki dalam konteks di sini. Lah, kedudukannya apa? Kedudukannya ke dalam konteks jadi sebagai ibunya, yang anak menghormati. Ibu memperlakukan secara baik sebagaimana anaknya sendiri. Lah inilah yang dalam praktek kehidupan masyarakat kita yang semacam ini dirasa, oh enggak, dia enggak anak saya, difahami tidak anak saya itu karena tidak dilahirkan secara langsung. Padahal ketika dia sudah bisa menerima ayahnya, seharusnya dia juga harus bisa menerima kehadiran anaknya dari ayah ini. Sama juga ketika ini tadi dengan anak tadi kan membawa anak sendiri, ini adalah saudara tetapi saudara tiri masing-masing. Ini kalau sudah dewasa ini ada aturannya lagi dengan perempuan dalam pergaulan dan lain-lainnya. Tetapi praktek tadi Mas Erwin tadi kan mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang inilah yang mahal dalam kehidupan keluarga. Makanya ketika orang tua terutama bapak misalkan salah satunya tidak ada, itu kenapa Nabi menganjurkan kafilul yatim, ya orang yang menyantuni yatim kalau tidak ada menikah lagi di antara keduanya ini, supaya kasih sayangnya tidak terputus dari orang tua diwakili oleh orang tua yang lain kepada anaknya. Apalagi dalam hal ini adalah langsung dinikahi oleh ayahnya, maka sudah menjadi kewajiban orang tua dari ibu ini menjadi ibu dari anak dari Mas Erwin dan juga dari kakak perempuannya tadi itu. Artinya kedudukannya sama. Sama kedudukannya. Iya, perlakuannya adalah sama. Perlakuan sama. Dia seperti anaknya gitu loh. Bedanya kan tidak bisa mewarisi saja dalam konteks karena dari harta dia hanya mewarisi dari bapaknya saja, dari ibunya tidak, kan konteks gitu kan hanya. Tapi perlakuannya sama, perlakuannya, perhatian, kasih sayangnya seharusnya adalah sama sebagai mewakili daripada ibunya gitu. Nah, Mas Erwin, tadi Mas Erwin bilang setiap sebenarnya ayahnya Mas Erwin tahu nih,
ibunya Mas Erwin sering jahat, tapi kenapa selalu percaya gitu? Apa sih yang bikin ayah kamu tetap terus percaya sama ibu tiri kamu? Saya juga kurang paham seperti apa, cuman ayah saya kayaknya nurut apa yang dibilang sama ibu tiri saya. Apapun yang dibilang nurut, apapun yang disebutin nurut, apapun yang diminta diturutin. Bahkan saya berkali-kali kena marahin sama ayah saya. Pernah suatu waktu ayah saya hampir ngebunuh saya gara-gara dikomporin sama adik tiri saya. Ayah saya sampai ngambil golok, dia sampai itu benar-benar nyakitin banget. Sampai saat ini salah satu kebencian saya sama ayah saya gara-gara itu.